Mobile Legends adalah sebuah game yang dimainkan oleh 1 sampai 10 orang, yang dimana dalam game ini kita akan disuruh memilih salah satu hero yang akan kita gunakan, dan kita harus memilih satu dari 6 role yang ada. Di antaranya ada fighter, mage, marksman, assassin, tank, dan support. Berhubung kita lagi ngomongin role yang ada di MLBB, di konten kali ini Bang Nat akan membuat sebuah list role yang dimiliki oleh elemental Boboiboy. Jadi role apa saja kah yang dimiliki oleh elemental Boboiboy? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subsnya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Yang pertama, role Boboiboy Halilintar. Seperti yang kalian tahu, dalam sebuah pertarungan, Boboiboy Halilintar mengandalkan kecepatan dalam melakukan serangan, dan ia juga dilengkapi dengan 2 buah pedang yang membantunya menebas musuh-musuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentunya dengan ciri-ciri seperti itu, kalian sudah pasti tahu Boboiboy Halilintar memiliki role sebagai assassin. Memang sangat cocok bagi Boboiboy Halilintar itu mendapatkan role sebagai assassin karena ia mengenalkan kecepatan, dan ia juga biasanya digunakan sebagai eksekutor untuk mengakhiri musuh Boboiboy. Kalau dari segi elemen, Boboiboy Halilintar ini memiliki elemen yang sama dengan hero Eudora. Namun kalau dari segi gameplay, Boboiboy Halilintar ini sangat mirip sama Hayabusa yang memiliki ultimate skill Kage no Ogi yang membuatnya bergerak dengan sangat cepat saat menyerang musuhnya. Yang kedua, role Boboiboy Taufan. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy Taufan adalah salah satu Boboiboy yang cukup unik karena ia menggunakan hoverboard sebagai senjata utamanya. Selain itu, ia juga adalah elemental yang memiliki kemampuan untuk terbang dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi angin. Tentunya dengan ciri-ciri tersebut, Boboiboy Taufan ini memiliki role sebagai mage. Memang kalau bagi Bang Nat sih, role mage sangat cocok bagi Boboiboy Taufan karena skill-skillnya yang bisa memanipulasi angin dari jarak jauh yang tentunya akan menghambat musuh dan menghasilkan damage yang cukup besar. Namun dalam pengaplikasiannya, justru Boboiboy Taufan ini malah mirip seperti support. Dan kalau dari skill dan elemen yang dimilikinya, Boboiboy Taufan ini sangat mirip dengan hero Veil yang sama-sama memanipulasi angin dalam sebuah pertarungan. Tapi kalau dari segi penampilan, hero Gord adalah yang sangat mirip karena ia sama-sama memiliki papan seluncur. Yang ketiga, role Boboiboy Gempa. Seperti yang kalian sudah tahu, kalau Boboiboy Gempa adalah salah satu elemental yang memiliki defensif yang sangat kuat, terutama dari senjata yang ia gunakan berupa sebuah raksasa yang terbuat dari tanah. Dan dari segi skillnya, kalian juga sudah pasti tahu role yang cocok dengan Boboiboy Gempa adalah tank. Dari segi skillnya sih, kalau menurut Bang Nat, memang Boboiboy Gempa cocok sebagai tank karena ia juga memiliki defensif yang sangat kuat sehingga ia bisa melindungi kawan-kawannya. Namun ia juga memiliki sedikit role dari fighter, soalnya terkadang ia juga sering bertarung hand to hand combat. Kalau dari hero, Boboiboy Gempa ini mirip seperti Grog yang memanipulasi tanah. Namun kalau dari ultimate skillnya malah mirip Vexena yang bakal di reframe. Yang keempat, role Boboiboy Blaze. Boboiboy Blaze! Cakra
Seperti yang kalian tahu, Boboiboy Blaze adalah salah satu elemental Boboiboy yang menggunakan gaya bertarung hand-to-hand combat atau menggunakan pukulan sebagai serangan utamanya, yang dimana ia biasanya memanipulasi api untuk memperkuat setiap pukulan yang ia hasilkan. Dan ia juga memiliki sebuah senjata yang bernama Cakra Api. Dan dari skill yang dimilikinya, Boboiboy Blaze sangat cocok memiliki role sebagai fighter. Pemilihan role ini tentunya tidak asal karena Boboiboy Blaze memiliki skill bertarung yang sangat hebat, apalagi dalam pertarungan jarak dekat. Namun kalau kita lihat dari segi elemen, Boboiboy Blaze ini memiliki elemen yang sama dengan hero Valir. Namun dari segi gameplaynya, malah Boboiboy Blaze ini mirip seperti hero Dairot. Yang kelima, role Boboiboy Ice. Seperti yang kalian semua tahu, kalau Boboiboy Ice adalah salah satu elemental yang memiliki serangan jarak jauh yang sangat mematikan. Yang hal itu bisa kita lihat dari senjata utama yang digunakan oleh Boboiboy Ice. Kalau nggak meriam Ice, pastilah panah Ice. Dan dari skill-skill yang dimiliki oleh Boboiboy Ice, ia pantas memiliki role sebagai marksman. Tentunya role ini cukup cocok dengan Boboiboy Ice karena baik menggunakan meriam maupun menggunakan panah, ia memiliki akurasi tembakan yang cukup akurat. Selain itu, dari segi elemen, Boboiboy Ice ini mirip seperti hero Aurora. Namun dari segi gameplay, justru Boboiboy Ice lebih mirip dengan hero Mia. Yang keenam, role Boboiboy Duri. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy Duri adalah tipe Boboiboy yang memiliki perawakan yang sangat ceria. Namun dari segi kekuatan, mungkin ia tidak terlalu diperhitungkan karena hanya menggunakan satu jurus yang sama gitu-gitu aja, yaitu akar berduri. Namun dari segi skill yang ia miliki, ia pantas mendapatkan role sebagai support. Karena sejauh ini Boboiboy Duri diperlihatkan hanya menyupport elemental lain dan membantu supaya elemental lain bisa mengeksekusi musuhnya dengan cepat. Namun dari segi elemen, Boboiboy Duri ini mirip seperti hero Bellatrix. Dan dari segi gameplaynya juga kalau bagi Bang Nat cukup mirip karena mereka sama-sama menggunakan tumbuhan sebagai senjata utamanya. Yang ketujuh, role Boboiboy Solar. Seperti yang kalian tahu, dengan julukan sebagai elemental terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy, julukan itu bukan isapan jempol belaka. Karena memang elemental solar adalah salah satu elemental terkuat karena ia memiliki burst damage yang cukup kuat. Dan ia juga cukup lincah, yang hal itu membuat Nat bingung role-nya tuh sebagai apa? Apakah sebagai mage atau sebagai assassin? Silahkan kalian pilih. Atau mage assassin, bisa aja karena si skill tembakan solarnya tuh memiliki burst damage yang cukup sakit. Dan ia juga memiliki lompatan cahaya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau dari segi elemen, Boboiboy Solar ini memiliki elemen yang sama seperti hero Rafaela. Namun kalau dari segi gameplay, Boboiboy Solar ini memiliki gameplay yang sama seperti Gord. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian cocok nggak role yang sudah Bang Nat kasih ke elemental Boboiboy? Tapi kalau kalian nggak setuju, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar beserta alasannya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato, gozaimashita, matane, bye!